Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan semua, kami dari kelompok Bubur Tintin yang terdiri dari aku sendiri, Azri Ilham Ramadan dengan NIM 2401263. Halo semua, perkenalkan aku Muhammad Ilham Akbar Porindora Putra dengan NIM 2403513. Salam kenal semuanya. Nah, kali ini gantian aku yang kenalin diri. Aku Mursyid dari Suara dengan NIM 2401311. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Juan Reza Oktara Ramadan dengan NIM 2403469. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Lutfila Disiro Pangestu dengan NIM 24128. Oke, tadi kalian semua udah pada tahu kan teman-teman aku semua yang kece dan keren. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan materi tentang salah satu algoritma penjadwalan proses yang sangat menarik, yaitu Guaranteed Scheduling. Video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan membahas teori dan konsep dasar. Kedua, kita akan melihat contoh kasus dengan perhitungan data. Dan terakhir, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita mulai ke Guaranteed Scheduling, mari kita ingat kembali apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah mekanisme sistem operasi untuk menentukan proses mana yang harus dijalankan oleh CPU, kapan proses tersebut dijalankan, dan berapa lama proses itu berjalan. Bayangkan, sebuah CPU seperti seorang chef di restoran yang sangat sibuk. Ada banyak pesanan yang harus dikerjakan, tetapi chef hanya bisa memasak satu hidangan dalam satu waktu. Nah, penjadwalan inilah seperti sistem yang menentukan pesanan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dalam sistem operasi modern, ada 2 kategori besar penjadwalan, yaitu ada preemptive dan non-preemptive. Oke, di sini aku bakalan ngejelasin soal non-preemptive terlebih dahulu. Baik, non-preemptive adalah artinya sekali proses mendapat giliran CPU, dia akan terus berjalan sampai selesai. Tidak ada yang bisa mengganggu, seperti chef yang menyelesaikan satu hidangan sampai tuntas sebelum pindah ke hidangan berikutnya. Sedangkan preemptive yang akan kita bahas hari ini, artinya CPU bisa diambil alih dari proses yang sedang berjalan dan diberikan ke proses lain. Seperti chef yang bisa menghentikan masakan satu hidangan sebentar untuk mengerjakan hidangan lain yang lebih urgent. Nah, Guaranteed Scheduling inilah ada salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori preemptive scheduling. Nah, jadi apa sebenarnya Guaranteed Scheduling itu? Guaranteed Scheduling adalah algoritma penjadwalan yang fokus pada keadilan dan fairness. Kata kunci utamanya adalah guaranteed atau dijamin. Algoritma ini menjamin bahwa setiap proses akan mendapatkan jatah waktu yang sama oleh CPU, tentunya dengan adil dan proporsional. Tidak ada proses yang akan terabaikan atau mengalami apa yang disebut starvation. Nah, lalu starvation itu apa? Starvation adalah kondisi di mana sebuah proses tidak pernah atau sangat jarang untuk mendapatkan giliran CPU karena terus-menerus dilangkahi oleh proses yang lain. Bayangkan seperti kalian saat mengantri di sebuah kantin, tetapi terus-terusan diserobot oleh orang lain dan akhirnya kamu tidak pernah dapat makanan yang kamu inginkan. Nah, itulah starvation. Kemudian Guaranteed Scheduling itu dirancang khusus untuk mencegah hal ini terjadi, untuk mencegah starvation terjadi. Setiap proses, tidak peduli sebesar apapun atau sekecil apapun, itu akan mendapatkan haknya untuk dieksekusi oleh CPU. Filosofi dasarnya sederhana. Semua proses itu penting dan harus diperlakukan dengan adil. Ini sangat cocok untuk sistem operasi yang melayani banyak user sekaligus, di mana fairness adalah sebuah hal yang krusial. Nah, sekarang mari kita bahas lebih detail tentang aspek preemptive dalam Guaranteed Scheduling. Dalam sistem preemptive, CPU memiliki kemampuan untuk menghentikan proses yang sedang berjalan dan beralih ke proses lain. Ini disebut dengan context switching. Kapan context switching itu terjadi? Dalam Guaranteed Scheduling, context switching terjadi ketika sistem mendeteksi ada proses lain yang lebih membutuhkan waktu CPU berdasarkan perhitungan rasio yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, misalnya proses A sedang berjalan
tiba-tiba sistem menghitung bahwa proses B sudah terlalu lama menunggu dan rasionya menjadi lebih tinggi dari proses A. Maka sistem akan melakukan yang pertama pause proses A, kemudian simpan state atau kondisi dari proses A, kemudian load state B, kemudian jalankan proses B. Nah, proses A yang tadi itu tidak akan hilang, dia hanya di pause dan akan dilanjutkan nanti ketika gilirannya tiba lagi. Keuntungan sistem preemptif ini adalah responsiveness yang lebih baik dan fairness yang terjamin. Tapi kelemahannya adalah overhead dari konteks switching yang sering terjadi yang bisa mengurangi efisiensi sistem. Nah, selanjutnya aku Muhammad Fikri dengan NIM 2404853 bakal ngebahas mengenai karakteristik utama yang ada di guaranteed scheduling. Guaranteed scheduling memiliki 3 karakteristik utama yang membedakannya dari algoritma lain. Dan di sini aku bakal bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ratio based scheduling. Ini adalah jantung dari guaranteed scheduling. Sistem menggunakan perhitungan rasio untuk menentukan prioritas dari setiap proses. Rasio dihitung dengan membedakan 2 hal, yaitu yang pertama, waktu CPU yang dijanjikan kepada proses tersebut. Lalu yang kedua, waktu CPU yang sudah diterima oleh proses tersebut. Proses dengan rasio tertinggi akan mendapat prioritas untuk dieksekusi. Logikanya sederhana. Jika sebuah proses dijanjikan dapat 10 detik CPU tapi baru menerima 2 detik, berarti dia masih punya istilahnya hutang 8 detik. Rasionya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Rasio yang tinggi ini menandakan bahwa proses tersebut itu perlu segera mendapat jatah dari CPU. Lalu karakteristik yang kedua yaitu dynamic priority. Prioritas dalam guaranteed scheduling itu tidak fix atau tetap, tapi dinamis. Prioritas itu berubah-ubah seiring waktu berdasarkan perhitungan dari resiko. Proses yang tadinya prioritas rendah itu bisa naik menjadi prioritas tinggi jika sudah terlalu lama menunggu. Nah, sebaliknya, proses yang sudah banyak mendapatkan jatah dari CPU akan turun prioritasnya. Ini itu akan membuat sistem fair dan juga balance. Karakteristik yang ketiga yaitu starvation free. Karena sistem itu terus menghitung rasio dan memprioritaskan proses yang kurang mendapat jatah CPU, dijamin nih tidak ada proses yang akan kelaparan atau mengalami starvation. Bahkan, proses dengan burst time yang sangat kecil atau yang tibanya belakangan itu bakal tetap mendapatkan haknya untuk dieksekusi. Tidak ada proses yang terlupakan. Nah, selanjutnya nih aku bakal bahas mengenai rumus dan juga algoritma. Rumus perhitungan rasio. Rasio itu sama dengan waktu CPU yang dijanjikan dibagi waktu CPU yang sudah diterima. Mari kita breakdown satu-satu. Yang pertama, itu ada waktu CPU yang dijanjikan. Ini adalah target waktu CPU yang seharusnya itu sudah diterima oleh proses. Biasanya ini tuh sama dengan burst time dari proses tersebut, yaitu total waktu CPU yang dibutuhkan proses untuk selesai dieksekusi. Yang kedua, ada waktu CPU yang sudah diterima. Ini adalah akumulasi dari waktu CPU yang sudah benar-benar diterima oleh proses sejak dia memulai eksekusi. Nilai ini bakal terus bertambah setiap kali proses mendapat giliran CPU. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu rasio. Yaitu adalah hasil pembagian keduanya itu bakal menghasilkan rasio. Semakin besar rasionya berarti proses tersebut juga semakin perlu mendapat jatah dari CPU. Contoh perhitungannya nih. Misalkan ada proses X dengan burst time 12 detik. Pada awal, CPU receive itu sama dengan 0. Maka rasio itu sama dengan 12 dibagi 0. Jadi udah sama dengan tak hingga. Nah, setelah 3 detik, CPU receive itu sama dengan 3. Maka rasio sama dengan 12 dibagi 3. Itu sama dengan 4. Setelah 6 detik, CPU receive itu sama dengan 6. Maka rasio 12 dibagi 6 sama dengan 2. Setelah 9 detik, CPU receive sama dengan 9. Maka rasio itu menjadi 12 bagi 9. Yang mana hasilnya itu sama dengan 1.3 per 3. 1.33. Setelah 12 detik selesai. Nah, lihat rasionya terus menurun seiring proses mendapatkan lebih banyak CPU. Ini yang membuat algoritma fair. Nah, sekarang algoritmanya nih langkah demi langkah. Yang pertama itu ada initialize, yaitu semua proses masuk ke ready queue dengan CPU receive sama dengan 0. Yang kedua, calculated ratio, yaitu hitung rasio untuk semua proses yang ada di ready queue. Yang ketiga itu ada select, yaitu pilih proses dengan rasio yang paling tinggi.
Yang keempat ada execute, jalankan proses terpilih untuk 1 unit waktu atau 1 time quantum. Yang kelima ada update, yaitu tambahkan CPU receive proses tersebut sebesar 1 unit. Yang keenam ada check completion, jika proses sudah selesai atau CPU receive sama dengan burst time, maka keluarkan dari queue. Yang ketujuh ada repeat, jika masih ada proses di queue, kembali ke langkah yang kedua, itu calculated ratio. Algoritma ini terus berulang sampai semua proses selesai dieksekusi. Selanjutnya, Selanjutnya, setelah kita ngebahas mengenai cara kerja dari guaranteed scheduling, nah kita bakal ngebahas kelebihan dan kekurangan dari guaranteed scheduling. Nah, yang pertama kali bakal kita bahas itu kelebihan dari guaranteed scheduling. Nah, yang pertama adalah fairness-nya terjamin. Nah, sesuai dengan katanya itu fairness. Fair artinya adil. Nah, maksudnya adil di sini itu proses si CPU ini kan diibaratkan pizza. Nah, dia ada 5 proses di situ yang jalan. Nah, dari 5-5-nya itu bakal dibagi dan secara adil dan rata. Jadi nggak ada yang dapat bagian lebih, nggak ada yang dapat kurang bagian. Pokoknya adil. Karena emang yang paling ditonjolkan dari guaranteed scheduling ini keadilan. Nah, selanjutnya kita ke bagian kekurangan dari si guaranteed scheduling ini. Apa sih kekurangan dari guaranteed scheduling ini? Yang pertama, dia overhead tinggi. Nah, maksudnya overhead tinggi itu gimana? Si CPU-nya ini dia punya kerjaan tambahan. Kerjaan tambahannya itu dia kan balik lagi ke yang sebelumnya, ke kelebihannya itu kan dia adil. Nah, karena adil ini dia bikin CPU terus-terusan ngitung rasio atau proses, pokoknya bikin si CPU-nya ini berat, dia jadi makan banyak tenaga. Maka dari itu dia si CPU-nya ini jadi berat gitu. Oke, baik, setelah kita memahami teori dan konsep guaranteed scheduling, sekarang waktunya kita untuk melihat bagaimana sih algoritma ini bekerja dalam prakteknya tersendiri. Nah, kita bakal menggunakan contoh kasus konkret dengan 4 proses dan menghitung step by step dari awal sampai selesai. Mari kita mulai, cekidot, let's further do it. Untuk studi kasus kita hari ini, kita memiliki 4 proses yang akan dijadwalkan untuk menggunakan algoritma dari guaranteed scheduling. Apa aja sih data-data yang bakal kita gunakan? Yaitu ada 4. Data pertama, proses P1. Proses P1 sendiri terdiri dari arrival time dan burst time. Arrival time itu apa? Arrival time itu sama dengan 0 dan burst time sama dengan 8. 0 itu apa sih? Kira-kira maksudnya 0 itu tidak pada waktu 0 dan 8 yang dimana isi dari burst time itu memerlukan 8 unit waktu CPU. Lalu yang kedua, ada proses P2. Arrival time sama dengan 0 dan burst time sama dengan 4. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, 4 itu merupakan 4 unit waktu CPU. Dan proses yang ketiga, arrival time-nya sama dengan 0 serta burst time-nya sama dengan 9. Itu tuh maksudnya memerlukan 9 unit waktu CPU. Dan data yang keempat atau data yang terakhir itu arrival time sama dengan 0 dan burst time-nya sama dengan 5, memerlukan 5 unit waktu CPU. Oke, semua proses tiba pada waktu yang sama, yaitu waktu 0. Total burst time adalah kita kalkulasikan saja yang tadi yang sudah kita kasih tahu dan sudah kita bilang gitu kan. Ada 8 plus 4 plus 9 plus 5 yang dimana hasilnya 26 unit waktu. Nah, sekarang kita bakal menggunakan asumsi bahwa setiap eksekusi berjalan 1 unit waktu. Kemudian sistem akan mengevaluasi ulang rasio dan memutuskan proses mana yang harus dijalankan berikutnya. Nah, mari kita mulai perhitungan dari waktu T sama dengan 0, yaitu saat semua proses baru saja tiba. Pada waktu ini, semua proses baru di ready queue dan belum ada yang menerima waktu CPU sama sekali. Mari kita lihat tabel rasionya. Di tabel tersebut terdapat proses, CPU promise, CPU reserve, rasio dan status, yang dimana isinya terdapat 4 data tadi. Yang dimana kita mulai yang pertama, data P1 CPU promise-nya 8, CPU reserve-nya 0, rasionya infinity dan statusnya ready. Lalu ada data yang kedua atau P2, CPU promise-nya 4, aduh gerah ya, sebentar ya. Nah, CPU reserve-nya 0, lalu rasionya infinity dan statusnya ready. Lalu ada data yang ketiga atau P3, CPU promise-nya 9, CPU reserve-nya 0 dan rasionya infinity serta statusnya ready. Dan data yang terakhir atau P4 itu CPU promise-nya 5, CPU reserve-nya 0, rasionya infinity dan statusnya adalah ready. Perhatikan bahwasannya CPU promise adalah sama dengan burst time masing-masing proses. CPU reserve semua proses adalah 0 karena belum ada yang dieksekusi. Lalu ketika kita hitung rasio sama dengan CPU promise atau CPU reserve, kita mendapati hasilnya itu seperti apa? Ya betul, seperti yang saya bilang tadi, 8 per 0, 4 per 0, 9 per 0, dan 5 per 0. Kenapa sih harus menggunakan 0? Karena pembagian dengan 0 menghasilkan tak hingga atau infinity.
Nah, karena semua rasio adalah infinity atau sama-sama tahingga, bagaimana sih kita memilih proses yang akan dieksekusi pertama kali? Ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Yakni yang pertama, kita memilih dengan burst time terbesar. Lalu yang kedua, kita memilih proses dengan burst time yang terkecil. Dan yang terakhir, kita memilih proses yang tiba pertama atau bisa disebut dengan FCFS. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan pendekatan pertama, pilih proses dengan burst time terbesar, yaitu proses P3 dengan burst time 9. Jadi, pada waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1, yang berjalan adalah P3. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan waktu lagi nih. Seperti yang tadi aku udah jelasin, di mana aku hanya menghitung T1. Nah sekarang kita akan melanjutkan ke T2, T3, dan T4. Mari kita lanjutkan untuk beberapa waktu depan. Yang pertama adalah waktu T2. Seperti yang tadi aku jelasin, di T1 sendiri kita melakukan perhitungan waktu untuk CPU Promise yang P3. Nah sekarang, itu P berapa sih yang kita hitung? Kita ambil yang P1, di mana P1 sudah menerima 1 unit CPU dengan rasionya itu adalah 8 per 1, yang dimana kalau hasilnya adalah 8.00. Rasio tertinggi sekarang adalah P2 dan P4, yang dimana masih tahingga nih. Dari keduanya, P4 memiliki burst time yang jauh lebih besar, yaitu 5, sedangkan P2 sendiri itu 4. Jadi kita akan memilih P4 untuk perhitungan waktu selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke T3. Nah, di mana T3 sendiri seperti yang tadi aku jelasin sebelumnya, kita akan melakukan proses perhitungan di P4, di mana P4 sendiri menerima 1 unit waktu, di mana rasionya adalah 5 per 1 dan hasilnya adalah 5.00. Sekarang rasio tertinggi di perhitungan waktu adalah P2 dengan rasionya adalah tahingga. Maka untuk T4 sendiri yang terakhir kita akan menghitung P2. Nah, kita masuk ke T4 nih. Seperti yang kita tahu tadi rasio yang tertinggi adalah P2. P2 akan menerima 1 unit juga, karena seperti yang tadi dijelaskan oleh beberapa teman saya di awal, kita mengutamakan yang namanya keadilan. P2 akan menerima 1 unit, seperti P1, P3, dan P4, yang dimana rasionya sendiri adalah 4 per 1, dan hasilnya adalah 4.00. Nah, sekarang tidak ada lagi nih rasio yang tahingga. Nah, akan kita bandingkan nih dari P1, P2, P3, dan 4. P1 sendiri memiliki rasio 8, P2 memiliki rasio 4, P3 memiliki rasio 9, dan P4 memiliki rasio 5. Rasio tertinggi adalah P3, yang dimana rasionya adalah 9.00. Jadi P3 yang akan berjalan. Perhatikan bahwa ini adalah kedua kalinya P3 mendapat giliran setelah sebelumnya di preempt pada waktu T1. Nah, kita akan melakukan pola penjadwalan. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan, kita bisa melihat nih pola yang terbentuk dalam guaranteed scheduling ini. Di mana fase 1 adalah inisialisasi dari T0 sampai T4. Pada fase ini, setiap proses mendapat giliran pertamanya masing-masing, yaitu 1 unit waktu. Ini adalah fase introduction atau pengenalan, di mana sistem memberikan kesempatan kepada setiap proses untuk memulai dieksekusi. Urutannya adalah P3 ke P1, kemudian ke P4, dan ke P2. Kemudian kita lanjut nih ke fase 2, yang dimana fase 2 adalah balancing, di mana prosesnya adalah T4 sampai selanjutnya. Setelah semua proses mendapat giliran pertama, sistem melakukan yang namanya balancing. Proses yang rasionya lebih tinggi akan lebih sering mendapatkan giliran. Seperti yang tadi kita lakukan, P3 itu lebih cenderung didapat giliran gitu. Yang menarik adalah P3 memiliki burst time terbesar, yaitu 9 unit. Dia akan memiliki rasio yang cenderung lebih tinggi dibanding yang lain, sehingga akan lebih sering mendapat giliran. Namun, algoritma tetap menjaga agar proses lain tidak terlalu lama menunggu. Ketika rasio proses lain mulai menyaingi P3, mereka akan mendapatkan giliran juga. Kemudian, fase ketiga, yaitu adalah completion, yaitu fase yang menuju akhir. Ketika ada proses yang mulai selesai, proses yang tersisa akan mendapatkan lebih banyak giliran. Biasanya, proses dengan burst time kecil akan selesai terlebih dahulu. Dalam kasus kita kali ini, kemungkinan P2 dengan burst time yaitu 4 akan selesai lebih dulu, diikuti dengan P4, lalu P1, dan berakhir pada P3. Karena P3 sendiri memiliki burst time yang paling tinggi. Nah, dari semua perhitungan panjang yang barusan kita lihat, apa sih sebenarnya inti yang bisa kita ambil? Intinya adalah algoritma guaranteed scheduling ini beneran nepatin janjinya. Jadi bukan cuma sekedar teori, tapi kita udah buktiin sendiri lewat perhitungan panjangnya tadi. Oke, sekian penjelasan lengkap dari kita soal simulasi algoritma guaranteed scheduling. Semoga dari contoh yang kita berikan dari perhitungan dan visualisasi tadi jadi makin kebayang gimana cara kerjanya algoritma guaranteed scheduling ini, filosofinya dibaliknya, dan apa aja plus minus dari algoritma guaranteed scheduling ini. Sekian dari kami kelompok Bubur Tintin. Terima kasih banyak udah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diterima dan bermanfaat buat kalian semua. Bye bye.